my god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin. Ya, karena Bang Do sibuk dengan beberapa pekerjaan, jadi mohon maaf ya semua. Tapi tenang, kali ini To Not Die akan Mimin lanjutin pastinya. Sebelum memasuki part 14, alangkah baiknya Bang Do roasting pantun terlebih dahulu. Ada logam gagal ditempa, jangan menyerah dan berusaha. Sudah cukup lama kita tak jumpa, semoga terhibur kalian semua. Yup, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Kang Heso tak lagi mampu untuk menahan seluruh amarah yang dimilikinya, sehingga saat ini dirinya mulai mencoba untuk mengingatkan kembali kepada Gu Jeong-hun akan seluruh masa-masa kelam yang dilaluinya. Ya, saat masih mengisi posisi bos pastinya. Sebenarnya dalam hati Jong-hun sedikit mulai teringat masa di mana dirinya ini masih bergabung di dalam persembunyian Kang Heso family yang dipercayainya. Tempat di mana lokasi tersebut adalah lokasi leba sebelumnya. Oh, Kak Jong-hun, sekarang kau sedang apa? Menurutmu? Lihatlah, aku sedang bermain dengan Poppy. Yang mana saat itu seekor anjing terlihat cukup gemetar dan ketakutan, masih terus mencoba bertahan atas seluruh perbuatan gila yang ia lakukan. Sekarang lihatlah, makhluk lemah ini masih terus berjuang. Seru juga bukan? Tapi Kak, sebelum itu, menurut orang tersebut, saat ini dirinya membawa sebuah rumor bila anggota dari fraksi Guol akan bertarung memperebutkan sebuah wilayah dengan mereka semua. Akan mulai mencoba untuk menyerang mereka secepatnya. Dan karena itulah dirinya ini segera meminta izin. Haruskah berita tersebut diberitahukan kepada kakak tertua mengenai informasinya? Lalu menurut Gu Jeong-hun, itu semua juga tak perlu dilakukan karena saat ini dirinya ingin bermain-main dengan para bada-jedingatan yang saat ini bermaksud mengganggunya. Hingga tak lama berserang, suara gaduh kini mulai mereka dengar, di mana saat itu salah satu Heso family telah diajar di markasnya. Woi, dengarkan perintahku, hancurkan tempat ini dan musnahkan semuanya. Yang mana saat itu juga seluruh anggota fraksi Guol ternyata segera merangsek masuk menyerbunya. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terelakkan. Yang mana saat itu Jong-hun cukup merasa bersemangat hingga di suatu titik sebuah serangan kejutan kini mulai mengajarnya dari berbagai macam sudut menggunakan pemukul besi di tangannya, membuat Gu Jeong-hun menjadi semakin terdesak dengan seluruh situasi sulit yang dihadapinya. Kemudian menurut Gu Jeong-hun, mereka semua ini benar-benar merepotkan, datang dengan jumlah yang cukup banyak, membuatnya cukup kerepotan untuk dapat bertahan dari serangan beruntun yang mereka lakukan. Dan bams, di mana saat itu juga seseorang tiba-tiba saja datang menyerangnya, memberikan pukulan kuatnya, menghancurkan apapun itu yang menghadangnya. Hingga di suatu titik mereka semua kini mulai mengepungnya, berusaha menghajar seseorang tersebut yang telah datang mengganggunya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga mereka semua segera hancur di tangannya, berakhir dengan seketika dengan seluruh kekuatan brutal yang dimilikinya, membuat Gu Jeong-hun merasa tak percaya dengan seluruh situasi yang dilihatnya. Bos, kau benar-benar. Sebenarnya saat itu Gu Jeong-hun merasa begitu cukup terkejut dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, karena saat itu adalah kali pertamanya dirinya ini menyaksikan adanya kekuatan tak normal di kehidupannya. Aku cukup lapar, jadi kenapa kau malah diam saja di sana? Yang mana orang tersebut adalah seorang pemimpin di dalam organisasi tersebut dari Heso family, dan dirinya ini bernama Kang Heso. Sehingga di hari itu juga adalah kali pertamanya rasa takut itu mampu meresap baik di seluruh bagian tulang dan pikirannya.
Namun saat ini semua jelas terasa berbeda, membuat Ko Jong-hoon merasa sedikit penasaran dengan seluruh perasaan yang ia punya. Hei bos, aku itu sudah bertambah kuat. Aku jelas tak sama dengan aku yang masih menjadi bocah dan pesuruhmu, ungkap Ko Jong-hoon yang kini mulai bergegas melesat maju menerjangnya. Kemudian sembari masih bertarung, Jong-hoon kini mulai menanyakan bagaimana perasaan Kang Hee-soo yang saat ini masih saja diajar oleh seorang mantan bawahan yang dulu ia punya. Dan ia pun masih saja mendesaknya dengan beberapa pukulan jab cepat yang dikuasainya. Dan Paus, di mana sebuah tendangan kuat kini berhasil mengajarnya menusuk bagian perutnya di akhir seluruh rentetan serangan yang Jong-hoon lesatkan. Cih, sekarang katakan, apa yang telah kau lakukan pada nenekku? Kemudian menurut Ko Jong-hoon, apapun yang disaksikannya waktu itu benar-benar terasa menarik, yaitu sebuah kesenangan ketika melihat sesuatu yang berada di ambang kematian. Ya karena itu semua adalah salah satu hobi yang ia punya pastinya. Hei, dan apa kau tahu, saat ini nenekmu benar-benar memiliki mata yang sama dengan mereka semua. Ah ya, mata anjing itu. Kalau itu kuperhatikan, sepertinya benar-benar terlihat persis dengan nenekmu. Jadi, kusarankan kau berterima kasihlah denganku, karena aku telah membereskan semua beban yang kau punya, ungkap Jong-hoon sembari melesat maju dengan sebuah cairan di tangannya. Dan Bounce! Di mana saat itu juga sebuah pukulan keras segera menjemputnya, mewakili seluruh kekesalan Kang Hee-soo atas seluruh omong kosong ngelantur yang dikatakannya. Sehingga saat itu pukulan tersebut berhasil mengempaskannya, menghancurkan cairan aneh tersebut yang saat itu tengah digenggamnya. Ko Jong-hoon, jika kau memang sedang memiliki tujuan untuk memprovokasiku, dengarlah, itu semua benar-benar telah berjalan dengan baik, ungkap Kang Hee-soo sembari terus menginjak Ko Jong-hoon dengan seluruh perasaan kesal yang ia punya. Sebenarnya saat itu Kang Hee-soo sangatlah memahami bila Hwang Xiang bukanlah seseorang yang akan menyingkirkan kelemahan Kang Hee-soo dengan begitu saja, karena di balik itu semua sebuah kesepakatan lain saat ini masihlah dinantinya. Jadi bagaimana ini? Mengapa perasaan yang lama tak kurasa kini kembali terjadi lagi? Dalam hati sebenarnya Ko Jong-hoon mulai menyadari bila perasaan takut di masa lalu kini mulai menghampirinya, meresap kembali ke dalam tulangnya, menghancurkan seluruh latihan maupun rasa percaya diri yang saat lalu masihlah dimilikinya. Ko Jong-hoon, pahamilah, kau itu benar-benar memilih berurusan dengan sesuatu yang seharusnya tak perlu. Jadi apa kau tahu itu? Tapi kak, aku hanya melakukan apapun atas perintah Hwang Xiang padaku. Jadi dan bounce, di mana sebuah pukulan kuat lain segera menghantamnya, tak mengizinkan dirinya ini kembali berdiri, menghancurkan seluruh omong kosong maupun seluruh rasa percaya diri yang sebelumnya. Sehingga saat ini Kang Hee-soo mulai bergegas kembali untuk menuju lantai selanjutnya, lantai di mana nenek Hee-soo masih disekap dan menanti di dalamnya. Tak lama berselang, dirinya kini mulai memasuki ruangannya dengan satu-satunya harapan, semoga nenek masih dalam keadaan sehat, tak terjadi apapun yang tak ia inginkan. Wah, bagaimana bisa kau merangkak naik hingga lantai 15 ini? Yang mana orang tersebut adalah salah satu eksekutif dari Lab H, bernama Choi So-hyuk. Kemudian menurut Kang Hee-soo, saat ini dirinya sudah tak memiliki waktu lagi, tak ingin melewatkan semua kesempatan dan ingin sekali bergegas membawa nenek pulang secepatnya. Hei, bukankah ini semua cuma lelucon semata? Jadi badan sedingatan itu ya Kang Hee-soo? Yang mana orang tersebut adalah salah satu eksekutif dari Lab H, bernama Won Nam-kyu. Jadi, apa hanya kalian berdua yang menungguku? Baiklah, jika hanya kalian berdua. Namun, belum sempat selesai Hee-soo menjelaskan itu semua, kini seseorang tiba-tiba saja datang, muncul dari arah kegelapan dan segera menyapanya. Yang mana orang yang muncul kali ini tak lain adalah bos dari Lab H, berjalan dengan cukup santuinya, menikmati seluruh perjamuan yang ia siapkan. Dan orang tersebut adalah Hwang Xiang.
Memahami hadirnya seseorang yang bergerak sebagai dalang dari penculikan, sontak semua itu kembali menyulut emosinya, membuat Kang Heso tak lagi mampu mengendalikan seluruh ketenangan yang ia punya. Lalu menurut Wang Xiang, kedatangan Heso jauh-jauh kemari pastilah sudah siap dengan seluruh konsekuensi yang menantinya. Sehingga di saat itu juga Heso segera mengatakan bila dirinya ini telah siap membunuh siapapun itu yang saat ini tengah berusaha menghalanginya. Woi, apa-apaan dengan ini semua? Apa sekarang penyusupnya sudah menuju lantai atas? Maafkan kami, Kak. Kau ini seharusnya kalian itu tahan sedikit lebih lama, karena aku itu jelas ingin memakannya. Yang mana orang tersebut adalah salah satu eksekutif dari Lab H bernama Oh Junsu. Tak lama berselang, dirinya bergegas mencari cemilan untuk menemani sebotol bir yang saat ini telah ia siapkan. Sial, bahkan tak hanya penyusup, bocil yang tadi saja malah berhasil meloloskan diri. Namun saat itu seseorang tiba-tiba sedikit menahan pintunya, bergegas menghadang eksekutif tersebut dengan seluruh kemarahan yang menyelimutinya. Sekarang jelaskan, apa maksud dari perkataanmu sebelumnya? Ungkap Yim Da-jun mencoba menahannya. Hoi, siapa kau ini? Ingatlah, kau tak akan kubiarkan pergi. Jadi segera jawab aku. Memahami Yim Da-jun yang sepertinya mengenal bocil sebelumnya, dirinya ini segera menanyakan, mungkinkah Yim Da-jun ini datang hanya karena seorang bocil yang mencari nenek peot bersamanya? Karena beberapa waktu sebelumnya dirinya ini tak sempat membunuhnya, hanya sedikit mengajarnya dan bermain-main menghabiskan waktu luang yang ia punya. Hei, jadi kau pada Jidingadan yang membuat adikku menjadi seperti itu. Jadi kau benar-benar mengenalnya ya. Lalu apa dia sekarang baik-baik saja? Iya, mungkin dia sedikit terluka karena tak peduli beberapa kali aku memukulinya. Tapi kenapa ya botol ini tak pecah juga? Mendengar pernyataan tersebut, Yim Da-jun kini sangatlah memahami bila orang yang tengah berdiri dan mengoceh tersebut adalah seseorang yang saat ini tengah dicarinya. Dan akhirnya ia pun kini terus memakinya, menjelaskan bagaimana proses pemukulan tersebut dan memancing Yim Da-jun dengan seluruh kata remeh yang ia punya. Lalu sekarang kenapa kau malah bengong saja? Apakah kau mau balas dendam? Dan BAM! Di mana sebuah serangan kuat kini segera menyambutnya, mendarat tepat di bagian mulutnya, menghentikan seluruh ocehan yang dimilikinya, membuat Oh Junsu sedikit merasa terkejut dengan sebuah serangan kilat yang Da-jun lesatkan. Tak lama berselang, Yim Da-jun segera menghampirinya, dan ia pun kembali menjelaskan bila mulai dari sekarang dirinya ini akan segera menunjukkan bagaimana cara menghancurkan seseorang yang telah dengan sengaja mengganggu family yang dimilikinya. Sebenarnya saat itu Yim Da-jun sendiri sangatlah memahami bila Kim Eun-dong adalah anak yang begitu baik dan selalu memberikan perhatian lebih kepada seluruh anggota keluarga di sekitarnya. Dan semua perhatian tersebut tak terlepas untuk Yim Da-jun tentunya. Eun-dong, aku kan sudah bilang, kau tak perlu menyiapkan sesuatu yang seperti ini untukku. Tenang saja kak, itu semua hanyalah sedikit sogokan. Dan kali ini aku kemari untuk meminta tolong kepadamu. Jadi bisakah kau ajari aku untuk sedikit berlatih? Mendengar pernyataan tersebut, Yim Da-jun segera menanyakan untuk alasan apa dirinya ini ingin belajar bertarung tak seperti dirinya yang sebelumnya. Kemudian menurut Eun-dong, dirinya ini sudah tak ingin tampil kurus lagi, ingin berusaha menjadi lebih kuat dan dapat memberi bantuan kepada para kakak-kakak di dalam kru Da-jun seperti adanya harapan di hatinya. Sehingga saat itu Yim Da-jun segera memutuskan untuk sedikit menyisakan waktu dan melatih Eun-dong seperti apapun itu harapan dan keinginannya. Ya mulai melatih dengan sesuatu pelatihan ringan pastinya. Namun saat ini dirinya sedang terbaring di dalam rumah sakit setelah beberapa waktu yang lalu sebuah insiden menghasilkan beberapa luka yang tengah bersarang di sekujur bagian tubuhnya. Sehingga saat ini seseorang sedang menantinya, berharap Kim Eun-dong dapat segera pulih dan dapat kembali siuman seperti hari-hari sebelumnya. Woi, Eun-dong, kau itu harus cepat bangun.
Cih, aku tahu kau juga bukan anak yang lemah kan. Jadi, sial. Sementara itu, di sisi lain, Yim Dajun masih melanjutkan pertarungannya, merasa begitu sangat marah setelah menemui adanya seseorang yang saat itu dengan sengaja menghajar adik kecil di keluarganya. Kak, apa kau baik-baik saja? Menurut Oh Junsu, semua ini terasa cukup menggelitik, sama sekali tak terasa sakit, malah membuat hidangan utama tersebut menjadi jauh lebih menarik. Dan akhirnya di mana pertarungan balas dendam tak lagi dapat terelakkan, di mana saat itu sebuah pukulan kuat kembali mendarat di pipinya, membuat Junsu terdorong mundur akibat sebuah pukulan keras yang Dajun lesatkan. Bau alkohol ini, mungkin kau mengajar Eundong dengan kondisi mabuk, jadi kau melakukannya karena pengaruh alkohol ya. Dan akhirnya di saat itu juga sebuah tendangan kuat kembali dikirimkannya, menghantam dengan begitu kerasnya, mendesak Oh Junsu yang masih meremehkan Dajun seperti sebelumnya. Wah, kau itu ngomong apa? Lihatlah, aku itu dari tadi jelas-jelas masih sadar. Yang mana saat itu tendangan Yim Dajun berhasil dihalaunya menggunakan salah satu orangnya yang saat lalu telah mencoba membantunya. Hoi, jika aku melakukan apapun yang kusuka karena pengaruh alkohol, apakah aku tak terlihat keren? Lihatlah, peminum itu kebanyakan bersikap arogan bukan? Lalu karena Yim Dajun tak ingin mendengar seluruh omong kosong lain yang keluar dari dalam mulutnya, Yim Dajun sendiri segera saat maju, berusaha mengambil momentum secepatnya. Namun saat itu Junsu segera menyemburnya, menyemprotkan seluruh minuman alkohol tersebut, mengganggu seluruh pandangan musuh di hadapannya. Sehingga saat itu sebuah serangan lain kini segera dilayangkannya, mengajar muka Yim Dajun dengan menggunakan sebuah botol di tangannya, membuat Yim Dajun segera terdorong mundur karena saat ini dirinya tak mampu melihat akibat masuknya cairan alkohol yang ia semburkan di matanya. Menurut Oh Junsu, Dajun ini jelas kurang minum karena terlalu serius di setiap perkataan maupun perbuatannya, terlebih hanya untuk seorang pesuruh kecil yang saat ini tengah bergabung di dalam grupnya. Ya, sikap seperti itu sama sekali tak diperlukan pastinya. Hei, kau itu lucu sekali. Adik ya, ku beritahu kau, dia itu selalu merengek dan berteriak ketika ku hajar. Jadi ku jelaskan kau sekarang, hanya untuk pesuruh parasit pada jedingatan sepertinya, memeras sampai maksimal adalah sebuah hadiah yang harus ia terima. Tak lama berselang, Junsu segera mengajarkan caranya untuk Yim Dajun dapat membasmi adanya parasit yang saat ini tengah bersarang di dalam grupnya. Sejak aku hidup di jalanan dulu, inilah cara kami untuk membasmi mereka. Yang mana saat itu orang tersebut kembali dipermainkannya dengan mengalirkan sebotol alkohol di tangannya, membuat dirinya ini tak lagi mampu bernafas, tak berani untuk melawan atas seluruh perbuatan yang ia lakukan. Kakak, apa sih yang malah kau katakan? Dasar berdebah brengskai, kau pikir aku kakakmu? Baiklah, makanlah ini juga. Di mana saat itu Junsu kembali membulinya dengan memberikan air liur mengarah tepat di mulutnya. Yang mana itu semua sejenak merubah seluruh perspektif Yim Dajun, membuat dirinya ini cukup merasa penasaran mengapa Oh Junsu tega melakukan hal tersebut terhadap seseorang yang memanggilnya kakak dan bersikap baik kepadanya. Kau tanya kenapa ya? Mungkin aku hanya ingin, atau iya, yang jelas karena dia itu sudah tak berguna lagi pastinya. Jadi ku beritahu kau, ingatlah, orang-orang seperti itu hanya bisa mengacau di tempatku, ungkap Oh Junsu sembari bergegas maju melesat menyerangnya. Hei kak, tenanglah, kalau aku cukup kuat kak, mungkin aku bisa menjadi bantuan untuk kalian juga. Dan akhirnya di mana saat itu juga tendangan Yim Dajun berhasil menghalaunya, berhasil mengempaskan botol tersebut dan segera mencengkeramnya. Karena saat ini Yim Dajun jelas menyadari bila parasit yang seharusnya ia hancurkan telah menanti di hadapannya.
Sehingga saat itu sebuah dorongan cepat segera ia berikan, mengempaskan wajah Oh Junsu ke arah botol minuman yang ia dambakan, membuat Im Da-jun cukuplah memahami bila proses pembasmian haruslah segera ia lakukan. Maka tak berhenti sampai di situ, di mana saat itu kepala tersebut kembali Da-jun benturkan beberapa kali supaya Oh Junsu dapat segera tersadar dari seluruh rasa mabuk yang saat ini tengah dirasakannya. Karena menurut Im Da-jun, dirinya ini juga suka sekali minum, terlebih untuk sebuah minuman yang selama ini telah Kim Eun-dong siapkan, sehingga semua perasaan marah itu kini semakin menyelimutinya, merasa sangat tak seirama dengan sebuah perlakuan kepada anggota keluarga yang bersamanya. Dengarlah, kau itu sudah terlalu berlebihan kepada keluargamu. Tapi karena kau juga berlebihan kepada keluargaku, jadi bersiaplah kau terima seluruh akibatnya. Dan bounce, di mana sebuah benturan keras kini berhasil menghancurkan botolnya, sekali lagi menghajar muka Oh Junsu yang terlihat semakin lemas atas seluruh serangan yang Da-jun lesatkan. Sehingga saat ini dirinya segera tersungkur pingsan, tak lagi mampu mengatakan apapun yang ia pikirkan. Tapi kenapa aku tadi tak menanyakan di mana Heso berada? Akan kucoba telusuri sendiri saja tempat ini. Sementara itu di sisi lain, Wang Xiang kini segera menanyakan bagaimana perasaan Kang Heso yang sudah lama absen dari organisasi setelah melakukan pengkhianatan sebelumnya. Jadi kenapa kau sekarang tak berterima kasih karena sudah berhasil kukembangkan? Yang mana saat itu Heso sama sekali tak menanggapi seluruh basa-basi yang dilakukannya, segera menanyakan kondisi nenek yang saat ini masihlah dikhawatirkannya. Wah, kau mengenalku dengan baik rupanya. Memang benar nenek masih hidup, tapi untuk sekarang, dan aku jelas tak yakin sih. Oi, apa yang sebenarnya kau? Sudahlah, untuk sekarang kenapa kau tak cari tahu sendiri saja? Dan akhirnya di mana saat itu juga Choi So-hyuk segera mempersiapkan diri, berusaha sedikit pemanasan guna menghadapi pertarungan yang ia nantikan. Dan Won Nam-gyu pun terlihat cukup sama, merasa cukup bersemangat untuk sebuah hadiah atas kepala Kang Heso seperti perintah sebelumnya. Sebenarnya saat itu Heso ingin secepatnya mengajar Wang Xiang yang telah membuat neneknya menjadi menderita atas seluruh perbuatan yang dilakukannya. Namun saat ini terdapat dua eksekutif lain yang mencoba mengganggunya, terus-menerus mendesaknya, membuat Kang Heso merasa cukup kerepotan atas seluruh situasi berbahaya yang tak ia pikirkan. Hingga di suatu titik sebuah pukulan keras berhasil mereka daratkan, sekali lagi mengajar Kang Heso dengan serangan kombinasi yang cukup merepotkan. Mengganggu sekali mereka ini. Wah, ini aneh juga. Mungkinkah kenyataan kau pernah menjadi bos di sini adalah kebohongan semata? Woi, kenapa kau melarikan diri ke sana? Dasar idiot, di sana itu jelas jalan buntu. Yang mana saat itu Heso masih saja terus berlari, meninggalkan mereka berdua mencoba memperlebar jarak, meski jalan buntu saat ini tengah menghadang di hadapannya. Namun, apa yang terjadi? Di mana saat itu Heso segera mengendakkan kaki menaiki dinding di depannya, mencoba melompat secepat mungkin, menghancurkan adanya sebuah penerangan di sekitarnya. Ya, menggunakan sebuah HP yang ia punya pastinya. Sontak itu semua segera mengejutkan mereka semua, merasa cukup bingung dengan seluruh keputusan yang diambilnya. Hingga di suatu titik Heso kembali melesat maju, mencoba secepat mungkin memadamkan penerangan yang berada di sekitarnya. Woi, kenapa dia tiba-tiba menghancurkan lampu-lampu tersebut? Entahlah, mungkin dia sudah merasa terpojok. Sial, ini benar-benar mengecewakan. Sebenarnya saat itu Wang Xiang juga cukup merasa bingung dengan seluruh perbuatan yang Heso lakukan. Hingga tak lama berselang, Wang Xiang segera mengingatkan supaya mereka berdua segera menghentikan adanya seluruh rencana yang Heso punya. Mulai sekarang, apapun yang kalian coba, itu semua sudahlah terlambat. Di mana saat itu juga ponsel Heso segera dilemparkannya mengarah menuju satu-satunya lampu penerangan yang tersisa. Sehingga di saat itu juga mereka mulai menyadari bila menjadikan ruangan gelap gulita adalah sebuah rencana yang ditargetkannya. Sial,
Kang Heso dan trik kecilnya ya. Apa yang sebenarnya dia? Wang Xiang, disinilah semuanya akan berakhir, baik untuk kau maupun Lab H. Yang mana di tengah rasa khawatir yang kini mulai melanda, ternyata Kang Heso tengah memulai adanya beberapa trik kecil yang saat ini telah siap menyambutnya. Sementara itu di sisi lain, Yim Da-jun segera menaiki liftnya karena sesaat sebelumnya dirinya memilih bertanya kepada salah satu anggota yang tersisa. Ya, setelah keliling kesana kemari dan tak menemukan apa-apa pastinya. Tapi ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pintu lift lantai 15 tak mau juga terbuka? Dan akhirnya Yim Da-jun segera memutuskan untuk melalui lantai 14, di mana adanya sebuah anak tangga yang saat ini mungkin saja masih dapat membantu untuk segera naik ke lantai berikutnya. Sial, kenapa pintu ini juga tak mau terbuka? Aku sudah tak ada jalan lain lagi untuk mencapai ke sana. Jadi apa yang sedang direncanakan mereka semua? Sementara itu di sisi lain, Huang Xiang kini merasa kebingungan karena sesaat lalu dirinya mendengar adanya suara. Namun di saat itu juga tak ada siapapun di sekitarnya. Menurut Huang Xiang, Kang Heso ini cukup tampak kekanak-kanakan, memilih untuk melakukan peta umpet daripada bertarung seperti adanya keinginan yang mereka punya. Sudahlah, jika kau main gelap-gelapan, mungkin saja akan ada hantu yang menyeretmu. Diamlah, dia tak akan terpancing dengan seluruh omonganmu. Dan bounce! Dimana saat itu juga sebuah serangan akurat segera menghantamnya, berhasil mendarat di pipinya karena seluruh pendengaran tajam yang Heso punya. Sial, bagaimana dia bisa melakukannya? Keluarlah kau, dasar berdebah sempak. Dan bounce! Yang mana sesaat kemudian sebuah serangan berhasil ia lesatkan, mengempaskan salah satu eksekutif yang tersisa dengan sebuah tendangan keras yang akurat juga. Sial, dia memukul, menjauh dan bersembunyi dalam kegelapan ya. Ya, pada Jidingadan ini cukup pintar juga. Hoi, tapi apa kau pikir ini zaman kuno? Tak lama berselang, mereka berdua segera mengeluarkan ponselnya, berusaha menemukan Kang Heso dengan menyalakan senter secepatnya. Hingga di suatu titik, sedikit pergerakan mulai mereka rasakan, berusaha melesat maju, memberikan pukulan dan serangan. Namun saat itu mereka kembali dibingungkan karena di balik kecepatan Kang Heso, skill parkour adalah sebuah keahlian yang ia punya. Sehingga saat itu tiba-tiba saja dirinya ini telah bersiap memberikan sebuah serangan counter kejutan dari arah kegelapan. Dan akhirnya di mana sebuah tendangan dahsyat kini berhasil menghajarnya, berhasil memaksimalkan momentum tersebut sekaligus menghempaskannya, membuat Choi Soo-gyo segera tersungkur terkulai lemas tak berdaya. Sial, apa-apaan sih? Di mana kau sekarang? Keluarlah kau, pada Jidingadan. Yang mana saat itu Oh Jun-soo benar-benar merasa aneh. Bagaimana bisa Kang Heso mengetahui posisi akurat mereka berdua meski saat ini kegelapan masihlah menyelimutinya. Dengarlah, kalian itu seperti mercusuar di tengah kegelapan. Bagaimana bisa aku kesulitan menyerang kalian? Dan bounce! Dimana sekali lagi tendangan tersebut berhasil menukik tajam, membuat Oh Jun-soo segera tumbang tanpa sempat dirinya ini menyadari atas seluruh kebodohan yang mereka lakukan. Tak lama berselang, ruangan kembali bercahaya, memanfaatkan sebuah lampu emergency yang berada di sekitarnya. Yang mana di saat itu juga Kang Heso benar-benar menyadari bila saat ini satu-satunya musuh yang menantinya adalah Huang Xiang, seseorang pada Jidingadan yang telah menculik seorang nenek di usia rentan. Wah, kau itu seperti kampret saja, masih bisa melihat ya meski di kegelapan. Lalu sekarang apa yang akan kau lakukan, pengkhianat organisasi? Kau selalu banyak bicara ya. Berhentilah dengan seluruh omong kosong yang tak berguna. Akan kuhancurkan kau secepatnya. Kemudian menurut Huang Xiang, saat ini dirinya merasa cukup kecewa karena Kang Heso tak lagi sama dengan seluruh kehidupan yang ia punya. Aku cukup sedih, bagaimana ya? Dulunya kita cukup dekat juga bukan, Kak Heso? Ungkap Xiang sedikit mengingatkan akan sebuah masa lalu yang mereka punya.
Sebenarnya 1 tahun yang lalu saat banyak terjadi pertumpahan darah di jalanan, Kang Heso ini adalah seseorang yang harus mengais makanan melalui sebuah sisi gelap yang tak pernah terbayangkan. Berkelahi setiap hari seperti layaknya orang gila demi sebuah hal yang membuatnya cukup bersemangat. Ya hanya melalui insting dan naluri bertahan hidup pastinya. Hingga di suatu titik dirinya mulai menyadari bila sudah terdapat cukup banyak orang yang saat ini telah bersedia bergabung dan mengikutinya semata hanya mencari makanan sisa lain yang saat itu mungkin saja tersedia di sekitarnya. Hingga tak lama berselang seseorang kini merasa cukup tertarik juga, sedikit mencoba mengamati dan berusaha bergabung di dalamnya. Hoi kak, ada seseorang yang ingin bekerja di bawah Anda. Tapi seseorang itu sangat kecil sepertinya. Yang mana orang tersebut tak lain adalah Huang Xiang. Aku ingin menjadi sepertimu. Itu yang dia katakan, bos. Mengamati sosok Huang Xiang yang saat itu terlihat sangat cupu dan sangat menggemaskan, sontak segera diusir adalah satu-satunya keputusan yang ia berikan. Hei, ku beritahu ya, kau pulanglah saja, kau lebih cocok memegang pensil sepertinya. Dasar pada jidingan dan kecil, kau pikir bertarung adalah hal yang mudah. Tapi kak, apa kau tahu? Aku itu bisa melakukan apa saja loh. Mendengar pernyataan tersebut, salah satu dari mereka kini mencoba mengerjainya dengan memperlihatkan salah satu foto dari seseorang dan menginginkan supaya Huang Xiang ini dapat segera datang membawa salah satu bola mata yang ia punya. Hei, kau itu keterlaluan sekali. Dia itu bos dari fraksi Soyang. Apa kau tahu itu? Baiklah, aku cuma bercanda. Ya sudah, karena kau tak bisa melakukannya, jadi sesuai saranku sebelumnya, ke sekolah yang rajin dan belajarlah nak. Dan akhirnya beberapa hari terus berlalu, di mana saat itu Heso Family sedang sibuk melakukan rapat bersama membahas perluasan wilayah menghadapi adanya rival dari fraksi Suyang yang terletak bersebelahan. Baiklah, bila itu memang keputusannya, jadi mari kita berangkat. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu sebuah kegaduhan tiba-tiba terjadi di arah penjaga depan, membuat mereka segera keluar memeriksa seluruh situasi dan kondisinya. Wah, bukankah kalian bilang untuk membawakan oleh-oleh ini? Oi, tapi apa maksudmu? Ini kan bola mata yang kalian inginkan. Oh, jadi kau benar-benar membawa bola mata dari bos fraksi Suyang. Lalu bagaimana sekarang? Bisakah aku bergabung dengan kalian? Aku ingin sekali menjadi sepertimu. Mendengar sebuah pernyataan mengejutkan tersebut, Heso pun kini mulai menyadari bila Huang Xiang adalah seseorang yang cukup berbeda dengan seluruh orang-orang yang mengikutinya. Hei, lalu kak, bagaimana? Apa sekarang kau menyesalinya? Kemudian menurut Kang Heso, itu semua hanyalah masa lalu. Namun bila dipikir sekali lagi, masihlah terdapat hal penting lain yang saat ini harus segera diselesaikannya, yaitu lokasi nenek yang masihlah dicarinya. Karena saat ini keselamatan nenek adalah tujuan utama maupun sebuah prioritas yang dimilikinya. Kenapa kau tak menyadari situasi sih kak? Dengarlah, kau itu tak akan bisa bertemu dengannya lagi. Karena setelah urusanku berakhir denganmu, akan kukirim juga dia bersamamu. Dan akhirnya pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, di mana saat itu Heso benar-benar merasa muak dengan seluruh perkataan yang diungkapkannya. Merasa cukup geram atas seluruh jalan terjal yang Xiang putuskan. Kemudian menurut Huang Xiang, meski telah lama Heso meninggalkan organisasi yang dibuatnya, dirinya ini masihlah tetap sama, masih memiliki beberapa keahlian maupun gerakan lincah seperti sebelumnya. Namun bila Kang Heso berpikir dirinya ini masihlah yang terkuat, itu semua adalah kesalahan besar pastinya. Karena di balik itu semua, perkembangan organisasi di bawah kendalinya, dirinya ini juga berkembang tak seperti sebelumnya. Lalu apa kau pikir aku masih seperti adik kecil yang mengikuti waktu dulu kak?
Ingatlah, pada akhirnya aku tak hanya akan sepertimu, tapi aku jelas akan mampu melampauimu, bukan? Ungkap Wang Xiang yang saat ini masihlah terus mendesaknya. Lalu menurut Wang Xiang, meski saat ini waktu sudahlah berjalan cukup lama, namun mata itu tak akan pernah dapat ia lupa. Mata yang selalu membuatnya merasa muak dan ingin sekali segera mencongkelnya. Jadi untuk sekarang, segera aku musnahkan saja mata yang sangat kubenci di hidupku. Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa tahun sebelumnya, tempat di mana Wang Xiang masih menuntut ilmu di sekolahnya. Namun saat itu seluruh murid sedang terbius dengan kepopuleran K-pop di negaranya, menjadikan mereka semua menjadi idola ataupun sebuah panutan di kehidupannya. Hingga di suatu titik Wang Xiang kini mulai merasa kesal, merasa tak cukup puas dengan seluruh jalan pikir di sekitarnya. Seakan mereka semua terlihat seperti seekor ikan yang cukup bodoh mengikuti seluruh gaya idola yang mereka punya. Hingga tak lama kemudian di sela perjalanannya pulang, tiba-tiba saja seseorang terlempar akibat sebuah serangan keras yang ia terima, membuatnya segera terembas tersungkur tak berdaya. Kemudian menurut Wang Xiang, di hari itu seseorang yang ditemuinya bukanlah seseorang K-pop star ataupun bintang sepak bola seperti yang lainnya, melainkan dirinya ini adalah seorang trendsetter di hidupnya yang mampu merubah kehidupan muak dan membosankan menjadi lebih menantang maupun mengagumkan. Ia menjadikan Kang Heso menjadi seorang idola pastinya. Dan akhirnya di saat itu juga dirinya segera bertekad ataupun memutuskan untuk berusaha mengikuti Kang Heso semampu yang ia bisa, berharap dapat segera bergabung dan dapat selalu berdiri bersama dengan seorang idola yang dikaguminya. Hei, kau habis dipukuli ya? Hehe, ya seperti yang kau lihat kak, ayahku selalu memukulku kapanpun aku pulang, jadi aku melarikan diri saja. Oh, jadi begitu ya. Dengarlah, seseorang yang menyentuh keluarganya sendiri bukanlah seorang ayah. Jadi bagaimana bila aku bunuh saja dia? Apa kak? Baguslah kalau begitu. Hei, bagus gundulmu. Kau itu memang pada jadi ngadan. Apa sekarang kau ingin aku ditangkap, ha? Dan itulah hari di mana Wang Xiang mulai tidur bersama Kang Heso karena tak lagi memilih pulang setelah adanya insiden di rumah sebelumnya, sehingga saat itu mereka berdua menjadi semakin dekat, membuat Wang Xiang semakin mengaguminya dan membuatnya ingin sekali diakui oleh seorang idola yang saat itu tengah bersarang di hatinya. Hingga di suatu titik Wang Xiang kini mencoba menyelamatkannya dari adanya sebuah serangan sajam yang saat itu tengah datang dari arah sebaliknya. Dan ia pun selalu mendukung dengan setia pastinya. Sebenarnya saat itu Wang Xiang mampu merangkak naik, meroket menjadi yang terkuat nomor 2 di dalam kelompoknya. Merasa begitu puas atas sebuah tatapan kepercayaan yang saat itu telah ia dapatkan. Sehingga semua itu pun kini mampu melahirkan adanya sebuah perasaan terbaik di dalam kehidupan yang ia punya. Tapi kak, kita menemui masalah lain. Bos dari Baek Jai kini telah menghilang. Mendengar pernyataan tersebut, Wang Xiang menjadi merasa senang karena momen tersebut akan coba ia maksimalkan guna untuk mengikuti hasratnya yang sangat ingin diakui dan mendapat perasaan lebih atas seluruh perjuangan keras yang ia berikan. Lalu bagaimana sekarang bos? Karena meski kita telah berhasil mengalahkan kelompoknya, tapi bos dari Baek Jai tak bisa ditemukan. Wah, tenanglah kalian. Sudahlah, jangan khawatir, akan kuurus itu semua. Oi, Xiang, apa maksudmu mengatasinya? Tak lama berselang, Wang Xiang segera membuka pintunya dan ia pun segera memperlihatkan bila saat ini masalah tersebut akan segera ia selesaikan berkat semua usaha yang ia lakukan. Karena menurut Wang Xiang, gadis tersebut adalah seorang adik perempuan dari seorang bos yang saat ini masihlah dicarinya. Jadi kak, setelah kita menyayat sedikit bagian mukanya, apa kalian tak berpikir dia akan segera menemui kita? Bagaimana? Menarik sekali bukan ide dariku? Dan akhirnya gadis itu pun segera berteriak dan berusaha meronta-ronta, membuat Wang Xiang cukup merasa kesal atas seluruh jerih payah yang dilakukannya. Sehingga saat itu sebuah sayatan segera ia layangkan
berusaha menenangkan situasi supaya gadis tersebut tak berusaha menggeliat seperti waktu-waktu sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Kang Heso berusaha menahannya dengan berdiri tepat, menahan serangan Huang Xiang yang ia lesatkan sebelumnya. Yang mana itu semua adalah sebuah pertanda bila saat ini Huang Xiang telah terlalu melewati batas, melewati sebuah prinsip dari Kang Heso, yaitu jangan pernah mencoba untuk menyentuh keluarga. Sebenarnya saat itu Huang Xiang sama sekali tak pernah menyangka bila adanya seseorang idola yang selalu ia banggakan akan berakhir memberinya sebuah tatapan tajam dan memberinya perasaan yang begitu kecewa di semua aspek usaha yang ia lakukan. Sehingga saat ini dirinya benar-benar merasa muak bila harus mengingat mengenai semua tatapan hina yang saat itu telah Heso berikan. Karena di balik itu semua, Huang Xiang sendiri jugalah memahami bila Kang Heso adalah seorang arogan brutal di kehidupan sebelumnya. Namun mengapa seluruh sikap yang ditunjukkannya seakan bersikap suci maupun bersih dan malah menghina apapun itu yang ia perjuangkan. Sehingga saat ini dirinya segera menangkap nenek supaya Kang Heso menjadi lebih menurut dan dapat segera datang menyelesaikan seluruh masalah yang mereka punya. Sebenarnya saat itu Heso memahami bila perkataan Huang Xiang tak salah juga. Namun saat ini Heso juga masih memegang adanya sebuah prinsip yang sama sekali tak pernah ia lepas di dalam dirinya ini melalui seluruh kehidupan yang ia punya. Kau memang benar, aku dulu memang hidup di jalan yang gelap. Tapi tak peduli sekotor apapun seseorang manusia, masihlah terdapat sebuah batas yang tak boleh ia lewati. Dan akhirnya di mana sebuah counter cepat segera Heso berikan berhasil memukul bagian muka Huang Xiang sekaligus menghentikan seluruh rentetan tekanan yang ia berikan. Huang Xiang, pelajaran kedisiplinan dari kakakmu ini mungkin terkesan terlambat, namun akan tetap kuberikan padamu sekarang. Meski itu semua akan berakhir dengan mengajar ataupun membunuhmu. Mendengar pernyataan tersebut, Huang Xiang segera menanggapinya. Bila Kang Heso benar-benar berusaha membunuhnya, maka nyawa nenek akan menjadi taruhan atas seluruh perbuatan yang ia lakukan. Tapi kak, jika kau menyentuhku satu helai rambut saja, ku tegaskan akan menjadi pemakaman juga untuk nenek tercintamu. Mendengar adanya pernyataan Huang Xiang yang sangat mengguncang hatinya, Kang Heso kini sejenak kembali terdiam. Karena saat ini Kang Heso juga tak ingin menjadi sepertinya, tak ingin merelakan kematian nenek akibat seluruh perbuatan yang ia paksakan. Dan akhirnya di saat Kang Heso terlalu bingung dengan seluruh situasi yang dihadapinya, disitulah Huang Xiang kini mulai memberikan serangannya, berusaha memberikan tekanan kepadanya dengan dirinya ini terus-menerus mengancam maupun terus-menerus merasa senang atas seluruh keputusan yang Heso berikan. Wah kak, tampaknya aku melewati batas lagi. Tapi jika aku lihat sih, sekarang tatapanmu menjadi berbeda juga ya. Dan akhirnya beberapa tendangan kembali ia berikan, berusaha memaksimalkan situasi menguntungkan yang saat ini telah ia rencanakan. Tak lama berselang, Huang Xiang segera memberinya sebuah pilihan. Bila Kang Heso bersedia untuk menggonggong di hadapannya, maka keselamatan nenek akan menjadi sebuah hadiah yang ia berikan. Tak lama berselang, Huang Xiang kini mulai teralihkan dengan adanya suara langkah kaki dari arah tangga belakangnya, yang mana sesaat setelahnya suara dentuman keras kini mulai menyusulnya juga, seakan adanya seseorang yang saat ini tengah memaksa masuk, mencoba mendobrak pintu tersebut yang masihlah terkunci rapat seperti apapun itu rencana yang telah ia siapkan. Sementara itu di sisi lain, Eundong masih dalam posisi perawatan, belum juga terbangun dari keadaan pingsan sebelumnya. Hingga tak lama berselang, dirinya kini mulai kembali tersadar, sedikit mulai menggerakkan bagian tubuhnya dan menahan rasa sakit yang ia derita. Hei suster, pasien di ruangan ini sepertinya sudah mulai siuman. Namun saat itu Eundong segera menghentikannya, berusaha menyampaikan sesuatu dengan seluruh kondisi tak karuan yang ia rasakan. Hoi, Eundong, apa maksudmu? Apa? Benarkah itu?
Jadi, baiklah, aku mengerti sekarang. Sementara itu, di sisi lain, pertarungan tersebut masih saja mereka lakukan. Yang mana saat ini Huang Xiang masih coba mendesaknya, berusaha terus-menerus menginjaknya, memberikan banyak tekanan kepadanya. Lihatlah, sekarang kau jadi sangat keren kak, merelakan hidupmu hanya untuk seorang lansia cengeng itu. Lalu menurut Kang Heso, saat ini dirinya mau menuruti apapun kemauan Huang Xiang dengan sebuah syarat, yaitu jangan pernah menyentuh nenek, seperti apapun itu perkataan yang ia berikan. Tak lama kemudian Huang Xiang segera menyetujuinya, berusaha menyudahi tekanan sebelumnya, dan di saat itu juga dirinya segera memerintahkan kepada Kang Heso untuk segera menjilat sepatunya. Sehingga saat itu Kang Heso harus mau menuruti segala bentuk perintah yang Xiang katakan. Dan akhirnya di saat itu juga Kang Heso segera menurutinya, berusaha menjilat sepatu tersebut seperti sebuah perintah yang ia berikan. Ya, semua itu semata demi nenek pastinya. Dan bams, dimana saat itu juga sebuah tendangan keras segera menjemputnya, berhasil menghajar muka Kang Heso yang saat itu telah mau menurut seperti apapun itu perintah yang ia katakan. Kemudian menurut Huang Xiang, saat ini Kang Heso sudah benar-benar menjadi terlalu gila, telah benar-benar berubah, tak seperti yang dulu kala, dan tak lagi menjadi seorang idola di hatinya. Cih, ada kalanya juga sih aku memang ingin jadi sepertimu, tapi kau bahkan telah membuatku kehilangan rasa hormat terakhirku kepadamu. Ini semua cukup memuakkan. Sebenarnya saat itu Huang Xiang benar-benar merasa begitu terpukul, begitu merasa kecewa atas sebuah tatapan yang dilihatnya, karena semua yang ia lakukan semata-mata juga untuk kebaikan organisasi maupun masa depan keluarga yang dipercayainya. Sehingga semua itu pun melahirkan rasa benci yang baru. Tak ingin seluruh jerih payahnya terbuang hanya karena hinaan yang ia terima. Hei, lihatlah, bajuku keren bukan? Hei, itu mah biasa. Lihatlah tasku, tak kalah keren juga bukan? Hei, kalian sedang apa? Iya, bagaimana bila sekarang kita pergi makan? Tak lama berselang, salah satu dari mereka berusaha menjelaskan bila saat ini Huang Xiang sedang memanggil mereka. Maksudnya kami sudah makan kak, jadi silahkan nikmati makananmu. Ayo kita pergi. Mengamati hal tersebut, Kang Heso sedikit memperhatikan akan seluruh pakaian yang mereka kenakan. Karena menurut Kang Heso, barang-barang yang mereka gunakan adalah barang-barang mahal yang tak pernah ia dapatkan. Dan akhirnya beberapa waktu berikutnya, Heso berusaha memanggil Huang Xiang untuk segera pergi menemuinya. Kurasa akhir-akhir ini sulit sekali sih untuk bisa bertemu denganmu. Kau tak apa kan? Aku hanya cukup sibuk kak. Baiklah, tapi karena sekarang ulang tahunku, bagaimana bila sekarang kita makan bersama? Tak lama berselang, Huang Xiang segera menyetujuinya. Dan ia pun jelas tak lupa telah mempersiapkan adanya sebuah hadiah di tangannya. Hei kak, ketika aku melihat jam ini, aku teringat padamu. Jadi, hoi Huang Xiang, dari mana kau bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Kak, tenanglah, bisnis nakobraku berjalan lancar, jadi kenapa kau tak sekalian menikmatinya saja? Kemudian menurut Kang Heso, dirinya ini selalu memperingatkan supaya Huang Xiang tak menyentuh nakobra ataupun beberapa hal yang berbahaya. Wah, sudahlah kak, jangan kau korutkan wajahmu di hari yang baik ini. Ayo kita segera makan, aku sudah memesankan restoran mahal untukmu. Woi, kau... Menurut Kang Heso, Huang Xiang ini harus segera menghentikan ini semua selagi dirinya ini masih cukup baik mengingatkan mereka semua hanya dengan sepenggal kata. Tapi jika kalian masih melanggar, ingatlah akan kuhancurkan semuanya, ungkap Kang Heso sembari melepas jam tersebut dan berakhir melemparnya. Dan akhirnya di hari itu juga dirinya mulai merasa yakin bila Kang Heso tak lagi menjadi idola di hatinya. Sehingga sebuah tusukan maut kini segera ia kirimkan menancap tepat di bagian perutnya, memanfaatkan kelengahan Kang Heso sebelumnya. Apa-apaan ini? Mengapa kau? Kak, aku itu hanya ingin diakui olehmu. Tapi tidakkah kau terlalu buta
Dan tak pernahkah kau menyadari seluruh niatanku, ha? Yang mana di saat itu juga seluruh anggota keluarga kini telah berhasil ia hasut juga, berbalik mencoba berkhianat kepada Kang Heso atas seluruh kenikmatan uang yang Siang siapkan. Oi, jadi kalian dengar ya, dia ini adalah pengkhianat yang telah mencuri uang organisasi kita. Jadi siapapun orang yang merugikan organisasi harus segera kita basmi. Jangan pernah beri rasa ampun meski dirinya adalah bos sesungguhnya. Oi, hentikan seluruh omong kosongmu. Hei kak, sekarang akan kukatakan sekali lagi padamu, selamat ulang tahun bos. Ya, atau akan kita sebut selamat ulang tahun pengkhianat. Dan akhirnya Huang Xiang kini mulai sedikit menjelaskan bila semua yang ia lakukan selama itu hanya semata untuk kebaikan Kang Heso di hatinya. Namun saat itu Kang Heso malah merasa tak puas dengan seluruh pencapaian maupun sebuah bisnis yang ia siapkan. Sehingga saat ini sebuah tendangan keras kembali ia berikan. Merasa sangat kecewa karena Kang Heso tetap tak pernah puas dengan segala upaya yang ia perjuangkan. Lalu apa semua itu terlalu berat untukmu? Mengatakan sekali saja bila aku ini sudah melakukan semua yang terbaik. Kemudian menurut Huang Xiang, karena Kang Heso juga tak mengerti dirinya, maka merasakan seluruh rasa frustasi yang saat ini sedang dirasakannya akan segera ia berikan sebagai hadiah reuni yang saat ini tengah ia lakukan. Ia memberinya hadiah memutilasi nenek Kang Heso pastinya. Mendengar pernyataan tersebut, Kang Heso segera mengingatkan, mungkinkah Huang Xiang ini tak lagi memegang seluruh perkataan dan ucapannya, tetap akan mengganggu nenek atas seluruh perbuatan yang ia janjikan. Kak, karena kau sekarang masih mencoba melihatku dengan tatapan kotormu, maka akan kukeluarkan saja semua itu dari tempatnya. Namun sesaat kemudian tiba-tiba saja mereka berdua kini mulai kembali teralihkan dengan adanya sumber suara gaduh dari arah dalam lift yang kini mencoba memaksa masuk seperti beberapa waktu sebelumnya. Ya, kuakui pintu darurat di lokasi ini sangatlah kuat dan aku seharusnya sudah memanjat lift dengan cukup cepat. Yang mana saat ini Yim Dajun telah berhasil masuk ke dalam ruangannya, berhasil menyusul Kang Heso seperti adanya perkataan sebelumnya. Memahami keadaan Heso yang saat ini tengah terlihat berantakan di hadapannya, sontak Yim Dajun sejenak terdiam, merasa cukup terkesan dengan seluruh perjuangan yang ia lakukan. Ia mencoba menyelamatkan nenek tapi tergesa-gesa pastinya. Lalu menurut Huang Xiang, Yim Dajun ini sangat keras kepala sekali, berusaha menjadi tamu tak diundang meski segala pencegahan telah coba ia lakukan. Namun bila dia mati lagi, Yim Dajun ini sepertinya telah terjebak dengan Kang Heso juga. Maka jika dirinya turut bergerak menyerangnya, keselamatan nenek akan menjadi taruhan yang ia terima. Jadi bagaimana usulku? Apa kau masih tetap akan searogan ini, ha? Kang Heso, sekarang kau tak perlu khawatir karena nenek sudah baik-baik saja. Dan kupastikan bila dirinya telah ditempatkan di lokasi aman. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di dalam lab H gedung Deep Purple toko ketiga, tengah terjadi kegaduhan yang cukup besar. Yang mana saat itu baik Dok Yeom telah berhasil merangsek masuk menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Sehingga saat ini Doki berhasil menyelamatkan nenek setelah mendapat sebuah berita penting dari sedikit penjelasan Eudong sebelumnya. Ya, karena penempatan nenek akan mereka pindahkan di salah satu gedung di Purple toko ketiga yang mereka punya. Jadi kalian, sudahlah, kita akan bertemu dengannya lagi setelah ini. Mendengar pernyataan tersebut, Huang Xiang kini merasa semakin kesal karena Yim Dajun telah berusaha untuk menghancurkan apapun itu seluruh jalan yang disiapkannya. Sepertinya ini memang kesalahanku. Seharusnya sejak awal aku tak memintamu untuk beraliansi dengan Empat Raja. Dan lihatlah sekarang, kau malah begitu berani menghunuskan taringmu kepadaku. Baiklah, sepertinya ini memang sudah saatnya. Salah satu dari Empat Raja akan segera ku telan sepenuhnya, ungkap Yim Dajun dengan percaya diri ingin segera menghancurkan lab H secepatnya.
Menurut Wang Xiang, ternyata terdapat seseorang lagi yang ingin menghancurkan Lebha seperti Kang Eso sebelumnya. Namun mengingat Im Dajun datang jauh-jauh menemuinya, jangankan menelan Lebha, hanya sekedar menggigit dirinya, itu semua terasa mustahil pastinya. Woi, Dajun, akan kugiling kau di tempat ini dan kujadikan kau makanan khusus anjing. Tapi sebelum kutelan kalian semua, akan kuhancurkan dulu kau sebelumnya. Dan akhirnya, di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terelakkan. Di mana saat itu Im Dajun berusaha melesatkan tinjunya, berusaha terus-menerus menekannya dengan beberapa pukulan yang ia punya. Dan bams! Di mana sebuah pukulan cepat berhasil menyelinap masuk mengenainya, membuat Im Dajun cukup merasa terkejut dengan sebuah pukulan cepat yang Xiang berikan. Menurut Wang Xiang, pukulan Im Dajun sebelumnya hanya pukulan acak yang tak karuan saja. Dan ia pun kini mulai menjelaskan bila saat ini dirinya ini harus mulai belajar tentang adanya teknik boxing yang akan ia tunjukkan. Tak lama berselang, Wang Xiang segera menanyakan siapa seseorang yang pernah mengajarkan tinju asal-asalan yang saat ini tengah ia praktekkan. Jadi kau mau tahu? Dia itu adalah kakakku. Yang mana saat itu juga mereka berdua masih saling melesatkan serangan, saling memberikan tekanan dengan memberikan pukulan sekuatnya. Tak lama berselang, Wang Xiang kini kembali meremehkannya dengan terus mengatakan bila seseorang yang mengajarinya tak cukup hebat di matanya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga kaki tersebut berhasil diinjaknya, dan saat itu juga Im Dajun segera melesat maju menjemputnya. Tapi dengan cukup sigap, Wang Xiang juga turut mencengkeramnya, berusaha melesatkan serangan counter juga guna membalas adanya tekanan yang Dajun berikan. Sehingga saat itu baku hantam tak lagi dapat terelakkan, saling memberikan beberapa pukulan dan saling menghajar antara satu dan lainnya. Hingga di suatu titik sebuah pukulan kuat kini coba mereka kerahkan. Berakhir Wang Xiang mencoba melepaskan kuncian dari sebuah tekanan kaki yang Dajun lakukan. Kemudian menurut Wang Xiang, pada jedingatan satu ini tetap tak mau bergerak meski seluruh serangan tajam telah berhasil ia berikan. Hingga tak lama berselang, Im Dajun segera kembali melesat maju, memanfaatkan sebuah momentum kelengahan yang saat itu telah Xiang tunjukkan. Dan bams! Di mana sebuah pukulan telak berhasil mendarat di mukanya, menghancurkan seluruh omong kosongnya mengenai beberapa teknik tinju yang saat ini tengah dikuasainya. Sial, pada jedingatan satu ini jelas tak punya pondasi. Tapi Wang Xiang, ketahuilah bila kakakku dengan sungguh-sungguh saat itu mengajarkanku. Aku memang tak belajar bagaimana cara menguasai boxing, tapi aku belajar bagaimana cara bertarung. Kemudian menurut Wang Xiang, saat ini dirinya jelas tak seprima sebelumnya akibat adanya sebuah pertarungan keras dengan Kang Eso sebelumnya. Maka saat ini berlari adalah sebuah keputusan yang diambilnya, berusaha menjauh dari Im Dajun secepatnya. Dan ia pun segera menutup pintunya, tak ingin melanjutkan pertarungan dengan kondisi tak menguntungkan yang ia punya. Jadi, apa sekarang kita beralih bermain petak umpet, ha? Tanya Im Dajun mengamati situasinya. Tak lama berselang, Kang Eso segera menghentikannya, dan ia pun segera menjelaskan bila Wang Xiang bukanlah tipe seseorang yang akan melarikan diri dengan begitu saja. Maka berhati-hati dan terus waspada adalah sebuah saran yang ia berikan. Baiklah, kau tak perlu khawatir. Sekarang kau istirahatlah. Dan akhirnya Im Dajun kini mulai bergegas menyusulnya, mencoba memasuki sebuah ruang di mana Wang Xiang telah berlari sebelumnya. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai dikejutkan dengan sebuah lokasi yang cukup tampak asing, memiliki ukuran yang tampak cukup besar dengan beberapa fasilitas yang mengagumkan. Kemudian di tengah sibuknya Im Dajun mencari dan memanggil keberadaan Wang Xiang, tiba-tiba saja dirinya menyerukan sebuah suara dari lokasi yang tak Dajun ketahui. Tuan Im Dajun, hei, keluarlah. Di mana kau sekarang?
Apa kau lihat seberapa hebat fasilitas di sini? Jadi, bagaimana bila kau bergabung denganku sekarang? Kemudian, menurut Wang Xiang, tempat sebesar ini dapat memproduksi jumlah obat yang tak terbayangkan, mampu dipasok ke seluruh Gangbuk maupun wilayah Seoul dengan jumlah yang mengagumkan. Maka untuk memperbesar organisasi secara instan, itu semua jelaslah memungkinkan dengan memaksimalkan profit besar dari adanya pasokan obat yang ia sediakan. Sehingga itu semua akan memberinya akses pasokan modal tanpa batas. Jadi bila Yim Da-jun bersedia bergabung dengan dirinya, tak menutup kemungkinan juga akan mampu menciptakan adanya sebuah organisasi besar yang akan jauh lebih besar dari organisasi yang ia targetkan, yaitu organisasi Haiguang. Mendengar pernyataan tersebut, Yim Da-jun segera menanggapinya. Bila seluruh omong kosong yang ia dengar tak akan mampu juga merubah seluruh pendirian kuat yang ia punya. Jadi kau menolak sebuah kesempatan ya? Kau jelas sebodoh Kang Heso waktu itu, ungkap Wang Xiang yang kini menyalakan penerangan, membuat posisinya menjadi terlihat tak seperti sebelumnya. Karena menurut Wang Xiang, orang bodoh seperti dirinya tak akan pernah memahami seberapa kompleksnya proses pengolahan bahan kimia supaya dapat bekerja seperti apapun itu kehendaknya. Tak lama berselang, sebuah selang tabung segera ia potong, dan ia pun segera menjelaskan bila zat kimia yang ia manfaatkan dengan cukup benar dapat pula berubah menjadi sebuah bom mematikan seperti apapun itu yang saat ini tengah ia lakukan. Kau seharusnya berterima kasih padaku karena mulai sekarang kau tak akan pernah merasa apapun juga. Jadi bersenang-senanglah kau di dalam. Dan akhirnya Wang Xiang segera mengunci pintunya, berhasil menjebak Yim Da-jun seperti adanya rencana yang ia punya. Sehingga saat itu zat tersebut segera menyebar dengan begitu cepatnya, segera menyambar adanya lilin kecil yang sesaat lalu telah Wang Xiang siapkan. Dan Baus, dimana seketika itu juga sebuah ledakan keras segera menyambutnya, meletup dengan begitu cepat, menghancurkan apapun yang berada di sekitarnya. Sehingga saat itu keadaan tersebut mengejutkan Kang Heso yang masih juga terjaga, merasa begitu khawatir dengan keadaan Yim Da-jun yang mengejarnya. Sebenarnya saat itu Kang Heso tak begitu juga mengenal Yim Da-jun, hingga beberapa kesialan terus-menerus datang menyapa maupun menyambutnya. Namun di saat dirinya mulai merasa kebingungan, kehilangan arah atas seluruh derita yang ia rasakan, Yim Da-jun adalah seseorang yang saat itu bersedia memberinya bantuan maupun menjadi penyelamat untuk seorang nenek yang bersamanya. Ya, dengan begitu tulus memberi Kang Heso sebuah tumpangan pastinya. Namun bila dia mati lagi, keadaan sekitar saat ini benar-benar berbahaya. Terlihat begitu mengerikan dengan segalanya hancur tak bersisa. Aku selalu bisa membangun fasilitas lainnya. Jadi kau itu harusnya tahu siapa lawan yang kau hadapi ini. Dan inilah yang harus kau terima karena berurusan dengan Wang Xiang. Iya, apa kau lihat itu kak? Aku telah melakukannya sekali lagi. Tapi mungkin cukup untuk saat ini. Kurasa aku juga sudah tak butuh pengakuan dari dirimu lagi. Dan akhirnya Wang Xiang kini mulai memutuskan untuk lebih memilih melampaui Kang Heso, tak ingin mengikutinya seperti sebelumnya. Maka menghabisi Kang Heso secepatnya adalah kebulatan tekad yang saat ini tengah ia miliki. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah suara kini mulai muncul dari balik reruntuhan di sekitarnya, mencoba menggerakkan tumpukan besi tersebut, berusaha bangkit dari dahsyatnya sebuah ledakan yang tercipta. Oi, bagaimana ini? Mustahil. Bagaimana dirinya bisa selamat? Yang mana saat itu juga seseorang kini mulai terlihat dari arah kejauhan, berjalan perlahan mendekat dengan seluruh nafas berat dan terhengal. Di mana orang yang kini datang dengan seluruh lumuran darah di sekujur tubuhnya tak lain adalah Yim Da-jun, seorang yang kini mulai bangkit dari adanya situasi kematian yang berbahaya, berusaha untuk segera membalas seluruh kekacauan brutal yang diterimanya.
Huang Xiang, sekarang apa kau siap menerima seluruh resiko dari perbuatanmu? Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part 14. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao. Only